Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, kita lanjutkan pengajian kita ya, para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita telah bahas tentang talak yang sunnah yang sesuai dengan aturan ya. Sekarang kita bahas tentang talak yang bid'ah. Di antara talak-talak yang haram yang tidak boleh dikerjakan adalah talak tatkala istri sedang haid. Yang kedua adalah langsung mentalak istri dalam keadaan suci namun digauli. Istri dalam kondisi suci namun digauli. Sebagian ulama menjelaskan kenapa mentalak istri setelah yang sunnah adalah istri suci baru kemudian ditalak sebelum digauli. Namun jika istri suci kemudian digauli baru ditalak, maka ini tidak diperbolehkan, tidak sesuai dengan sunnah. Kenapa? Dikhawatirkan setelah dia gauli ternyata nanti istrinya hamil. Setelah istrinya hamil dia menyesal. Syariat ingin seorang lelaki tatkala menjatuhkan cerai benar-benar dengan pandangan yang tajam, dia memandang akibat dan dampaknya, bukan hanya sekedar dia sekedar emosi kemudian menceraikan. Tetapi kalau dia emosinya muncul setelah istrinya suci kemudian dia gauli terus dia marah dia ceraikan, khawatir ternyata kemudian istrinya dalam keadaan hamil dan ini juga mengakibatkan iddahnya sang istri juga panjang karena iddahnya nanti setelah dia melahirkan. Ya. Oleh karenanya tidak boleh menceraikan istri tatkala dalam keadaan suci dan sudah digauli. Yang ketiga, ini 1, 2, 3, langsung menjatuhkan talak 3. Ini musibah. Betapa banyak lelaki yang emosi tatkala menjatuhkan cerai langsung menjatuhkan talak 3. Ikhwan, seorang laki tatkala menjalin pernikahan dengan seorang wanita, dia telah mengantongi 3 talak. Dia punya 3 talak, kesempatan untuk menjatuhkan talak 3 kali. Dan tidak buat apa dia langsung jatuhkan talak 3. Ini pun ada khilaf di antara para ulama. Jumhur ulama 4 mazhab mengatakan, barang siapa yang menjatuhkan talak 3, dia berdosa, tetapi jatuh talak 3 tersebut. Berbeda dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sekali lagi Ibnu Taimiyah menyelisih 4 mazhab dalam masalah ini. Ya. Kita mengatakan Ibnu Taimiyah tidak maksum. Ya. Kalau ada dalil kita ikut dalil, kalau enggak maka kita menyelisih pendapat beliau rahimahullahu taala. Pendapat 4 mazhab bahwasanya talak 3 jatuh 3 meskipun sang lelaki salah. Kenapa dikatakan ini talak bid'ah? Kenapa? Karena intinya kita ingin menceraikan istri kita. Kalau kita bisa menceraikan dia dengan 1 talak, ngapain kita jatuhkan 3? Ibaratnya seorang ingin beli bakso, dia punya uang 30.000. Dia tanya sama penjual bakso, ini bakso berapa harganya? Oh 10.000, ya udah saya langsung bayar 30.000. Dia buat apa? Ente bayar 10.000 sudah cukup ente bisa makan bakso. Kalau ingin makan bakso lain kali ya beli lagi lain kali. Kenapa langsung harus bayar berapa? 30.000. Uang 10.000 sudah dapat bakso. Sama dengan seorang mentalak. Ngapain dia langsung jatuhkan talak 3? Uang jatuhkan talak 1 sudah cukup. Wanita ini sudah kamu talak. Maka banyak orang yang menyesali hal ini. Betapa banyak orang yang menjatuhkan talak 3 kemudian dia menyesal. Kenapa dia tidak bisa lagi kembali kepada istrinya? Kita tahu bahwasanya syarat seorang yang menjatuhkan talak 3, kalau dia mau kembali lagi kepada istrinya, maka istrinya harus hatta tankiha zaujan ghairah. Ya. Sampai dia menikahi lelaki yang lain. Kalau lelaki yang lain menikahi dia, istri yang sudah diceraikan talak 3 sudah dinikahi, kemudian digauli, kemudian dicerai, baru dia boleh kembali lagi. Tapi kalau cuma dinikahi tidak digauli, maka tidak boleh dia kembali. Hatta tadzuki usailatahu. Kemana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yadzuqa usailataki. Tidak boleh sampai kau berhubungan dengan dia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap seorang wanita yang ingin kembali kepada suami pertamanya. Kata Rasulullah SAW, dia harus nikah sama laki lain sampai laki tersebut merasakan berhubungan dengan wanita ini, diceraikan baru bisa kembali kepada suami yang pertama. Dan ini berat. Ya. Oleh karenanya betapa banyak saya sendiri mendapati beberapa kasus kasihan. Ya, suami sudah terlanjur menjatuhkan talak 3 sama istrinya, sementara istrinya masih saling mencintai. Istrinya masih cinta, suami juga masih cinta, tetapi sudah terlanjur jatuh talak 3, tidak bisa kembali lagi. Yang menjadi korban kasihan anak-anak.
Sampai-sampai syariat mengharamkan orang yang sengaja menjadi pahlawan dalam hal ini, pahlawan yang tidak pada tempatnya. Dia ingin mengembalikan dua orang ini, maka dia pura-pura menikah dalam rangka untuk dicerai. Ya, ini tidak diperbolehkan. Apalagi kalau ternyata sang suami pertama menyewa lelaki. Saya sewa kamu, ingat kau nikah istri saya, jangan kau sentuh ya, hati-hati ya. Kalau kau sudah nikahi 3 hari, keluar kau cerai biar saya masuk. Ini diharamkan, dilaknat. Ya, Allah melaknat apa? Al-muhallil wal muhallal lahu. Allah menghalalkan, Allah melaknat orang yang jadi pahlawan kesiangan ini sama yang menyewa pahlawan tersebut. Dalam istilah syariat disebut dengan tais al-musta'ar, yaitu kambing sewaan. Ya. Orang ini disebut dengan apa? Kambing sewaan. Karena dia sekedar disewa untuk sekedar menikah sementara, untuk menggoli istrinya, kemudian untuk dicerai. Dua-duanya terlaknat antara kambing sewaan ini dengan yang menyewa kambing tersebut. Oleh saya katakan, pernah terjadi di zaman Ibnu Abbas kalau nggak salah, ada seorang yang melaporkan kejadian ini tentang seorang yang terjatuh. Kalau tidak salah dia melaporkan tentang pamannya. Dia mengatakan, ya Ibnu Abbas, bolehkah saya menikahi istri paman saya agar dia bisa halal kembali kepada paman saya? Maka Ibnu Abbas melarang. Ya. Ibnu Abbas mengatakan dia lam yattaqi rabbahu. Allah mengatakan tatkala mencerai, kata Allah, wattaqullaha rabbakum. Hendaknya kalian bertakwa kepada Allah tatkala menjatuhkan cerai. Orang ini kata Ibnu Abbas, dia tidak waqad asa rabbahu, dia telah bermaksiat kepada Rabbnya dan dia tidak bertakwa kepada Rabbnya, walam yaj'alillahu lahu makhraja, maka Allah tidak berikan jalan keluar kepada dia. Tahukah Anda bahwa ayat tentang wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, ayat itu dalam surat Talaq sering diucapkan oleh para ustaz, disebutkan oleh para dai bahwasanya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, barang siapa yang bertakwa kepada Allah maka Allah akan berikan bagi dia solusi jalan keluar. Maksudnya ayat ini, barang siapa yang bertakwa tatkala menceraikan, maka Allah akan berikan jalan keluar. Meskipun ayat ini umum nanti berlaku dengan segala hal, tetapi pertama kali ayat turun ayat ini berkaitan dengan cerai, yang menunjukkan orang tatkala menjatuhkan cerai harus bertakwa kepada Allah, maka niscaya Allah akan berikan dia jalan keluar bagi dia maupun bagi istrinya jika mereka berdua menjalankan syariat Allah dalam menceraikan. Barang siapa yang menceraikan langsung jatuhkan talak 3, maka dia tidak bertakwa kepada Allah, tidak ada solusi bagi dia. Maka ini juga adalah talak yang bid'ah, yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tanya sama antum, kalau seseorang menceraikan istrinya jatuh talak 3, setelah dia jatuhkan talak 3, kemudian istrinya ini dinikahi oleh lelaki lain tanpa persetujuan, nikah sama laki lain, dia juga nikah sama perempuan lain, tahu-tahu tidak cocok, masih ingat terus sama istri yang dulu, istrinya pun masih ingat terus sama dia, akhirnya ribut sama suami barunya, cerai sama suami barunya. Boleh enggak suami pertama kembali lagi kepada istrinya? Boleh atau tidak? Boleh. Setelah dia kembali kepada istrinya yang pertama, sekarang dia mengantongi lagi berapa perceraian? Hah? Dia sudah jatuhkan talak 3, saya bilang. Ini laki-laki jatuhkan talak 3. Ini paham enggak sih, orang kalau sudah nikah punya jatah talak berapa? 3. Kalau dia buang semua 3-3-nya, habis. Sekarang dengan syarat dia boleh kembali kalau istrinya nikah sama laki lain kemudian cerai. Kalau sudah cerai dia kembali lagi kepada istrinya, akad nikah yang baru, maka dia mengantongi lagi berapa perceraian? 3 lagi, dia kantongi lagi 3. Kali ini dia keluarin satu-satu. Paham? Baik. Pertanyaan berikutnya, kalau seorang menceraikan istrinya talak 1, ada masa iddahnya atau tidak? Ada masa iddahnya. Kalau masa iddahnya habis, dia mau kembali kepada istrinya, istrinya tidak mau. Istrinya berhak menolak karena masa iddah, masa menunggu sudah habis. Istri yang ditalak 1 ini kemudian nikah sama lelaki lain. Dia sudah bosan sama suaminya. Waktu dia nikah sama lelaki lain ternyata tidak bahagia. Akhirnya cerai. Akhirnya suaminya yang pertama tadi ngelamar lagi dia. Nikah lagi dia. Sekarang waktu dia nikah lagi kepada istri yang dulu itu, dia tinggal mengantongi berapa cerai? 2 apa 3? 2 apa 3? Wah, yang bilang 2 angkat tangan. Yang bilang 3 angkat tangan. Hah? Bilang aja wallahu alam. Yang benar dia cuma kantongi 2. Dia cuma kantongi berapa? 2. Secara logika harusnya dia kantongi 3 karena lebih parah yang apa?
yang sudah jatuhkan talak 3. Ini kan dia baru jatuhkan talak 1. Kemudian dinikahi sama laki lain. Tapi demikianlah pendapat para ulama bahwasanya dan penjelasan para sahabat bahwasanya dia hanya memiliki 2 talak. Tapi para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah talak bid'ah, ini talak sunnah. Saya tanya sama antum, kalau seorang menceraikan istrinya dalam keadaan hamil 3 bulan dia ceraikan istrinya, talak sunnah apa talak bid'ah? Yang bilang sunnah angkat tangan. Yang bilang bid'ah angkat tangan. Yang bilang wallahu a'lam angkat tangan. Yang benar tidak sunnah, tidak bid'ah. Kan saya sudah bilang, talak sunnah dan bid'ah berkaitan dengan wanita yang sedang haid, yang ada haidnya. Kalau wanita hamil enggak ada haidnya. Kalau ada darah yang keluar wanita sedang hamil namanya darah fasid, darah yang rusak. Oleh karenanya kalau seorang menceraikan istrinya dalam keadaan hamil maka dia bukan talak sunnah dan juga bukan talak bid'ah. Dia boleh. Dia sudah cerdas, istrinya sedang hamil, tahu sedang hamil dia nekat ceraikan, berarti sudah siap menanggung resikonya. Beda tatkala seorang sudah menggauli istrinya, dia ceraikan, ternyata hamil, dia tidak siap menanggung resiko, ternyata istri saya hamil. Aduh gimana ini, anak saya gimana, jadi bingung. Oleh karena para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, ini talak sunnah, talak bid'ah. Kalau sudah saya menghapus. Sudah paham? Baik.